Hamida dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Haris Jahaitul Haq yang insya Allah Ta'ala hari ini akan hadir dalam segmen baru di channel YouTube kami, yaitu sesi Qohwah. Qohwah adalah singkatan dari Qaulun wa Hikmah, yang artinya perkataan dan juga mengandung hikmah. Perkataan yang hadir dari kisah, perkataan yang hadir dari para mufassirin, perkataan yang hadir dari para muhaddisin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yang pastinya akan menghadirkan hikmah agar bisa menjadi pembelajaran dan juga ilmu buat sahabat minda sekalian. Izinkan saya menyampaikan tema kita pada hari ini, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang dijuluki sebagai duta Islam pertama. Mus'ab bin Umair salah seorang sahabat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya bila kita memulai kisah ini dengan ini, karena tadi beliau adalah seorang duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling agung. Jadi Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang salah satu dari penduduk Mekah yang namanya paling agung. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab bin Umair. Mungkinkah seorang anak muda yang serba kecukupan bisa hidup mewah dan manja menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Pasti cukup berat, tapi itu terbukti pada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik adalah kisah yang penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana sosok sejatinya? Sungguh kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat Islam. Suatu hari anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, bahwa Muhammad SAW menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, sebagai penyeru dan pengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat Umair mulai memperhatikan pergerakan baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Saat siang dan malam memperhatikan penduduk Mekah, tidak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih belia, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalam. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair ini, yang mampu membuka seluruh hati dan pintu para hadirin di majelis. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dan dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Sofa di rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arqam. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Di tempat itulah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan salat bersama mereka.
menghadap kepada Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Ketika mushaf baru saja duduk, ayat-ayat Quran mulai mengalir di kalbu Rasulullah SAW, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Sejak itu hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang oleh perasaan gembira. Tetapi Rasulullah SAW mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba hatinya berubah tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekaan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, Khannas binti Malik, adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadinya itu telah membuatnya disegani. Setelah memeluk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekah dan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, dan padang pasir membentuk sebuah formasi untuk mengepung dan memusuhinya, Mus'ab akan menghadap. Itu bukanlah musuh yang berat. Tetapi bila musuh itu adalah ibunya, inilah kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tapi ia tetap bolak-balik ke Darul Arqam dan bermajlis bersama Rasulullah SAW. Dia benar-benar merasakan ketentraman dengan menjadi orang yang beriman dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali cerita tentang keislamannya. Hanya saja di Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Kali lain Utsman melihatnya salat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba lunglai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangan, menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Tetapi pengaruh berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain. Ia membawa putranya ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya, lalu mengurung di dalam ruang itu dan ditutup rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama, hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Dia tinggal di sana bersama-sama saudaranya, kaum muhajirin, lalu pulang kembali ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan karena taat kepada beliau, tetapi Habasyah maupun di Mekah tidak ada bedanya bagi Mus'ab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan format baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh
sosok pilihan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kian telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya untuk dipersembahkan pada penciptanya yang maha tinggi, Rabbnya yang maha agung. Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat memandang Mus'ab, mereka semua menunduk kepala dan merasa prihatin. Beberapa orang di antara mereka berdinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang dan penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam, ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wewangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menatapnya dengan pandangan yang bijaksana, pandangan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kedua bibir beliau menyunggingkan senyuman mulia seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dia." Kemudian ia meninggalkan itu semua karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agamanya, segala fasilitas yang dahulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan ibunya tidak sudi nasinya dimakan oleh orang yang telah mengingkari berhala. Sang ibu tega membiarkannya menanggung derita kemurkaannya, walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya adalah ketika pertemuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang dari Habasyah. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya, karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab pun tidak kuasa menahan tangis. Permisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekafirannya. Sebaliknya, kebulatan tekad yang sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanannya. Sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda. Dan Ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan akalku akan melemah." Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu kini telah menjadi seorang yang melarat dan pakaiannya yang kasar dan usang. Suatu hari ia ada kalanya makan dan beberapa hari menderita lapar. Tetapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan memancarkan oleh cahaya ilahi telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Rasulullah SAW memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Di Bukit Aqobah mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu sebenarnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungannya kekeluargaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikul tugas yang besar di pundak yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang.
Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal kearifan pikiran dan kemuliaan akhlak yang dikaruniai Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, kesungguhan hati telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Pada saat awal tiba di Madinah, yang menganut Islam di sana hanya 12 orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Tetapi beberapa bulan banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya, setelah tahun perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan 70 perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka dan tidak lain adalah orang yang diutus oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada agama Allah, menyampaikan berita gembira tentang agamanya yang mengajak manusia menuju hidayah Allah, membimbing mereka yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Ia bersama As'ad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabb-Nya yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwa. Suatu hari ketika ia memberi petua kepada orang-orang, tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Al-Hudayr, pemimpin kabilah Abdul Ashal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belati yang terhunus. Dia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka, membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan menceritakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka ketahui sebelum itu. Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka kenal bisa dilihat dengan jelas, terpajang di tempatnya, dan bila seseorang berkepentingan ia tahu mana tempat Tuhannya, dia bisa langsung menghadap Tuhannya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashal. Berbeda dengan Rabb Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang kepada mereka, itu seorang pun yang mengetahui tempatnya atau melihatnya. Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Hudayr dengan membawa kemurkaan bagaikan api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraan. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah seraya berkata, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati." Bagaikan samudra yang tenang dan dalam, laksana cahaya fajar yang ceria dan damai, tulusan hati Mus'ab yang baik mampu menggerakkan lidahnya untuk mengeluarkan ucapan yang lembut, menganggap, "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci." Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Dalam hal ini, ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya. Ia hanya dimohon bersedia mendengar, bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab
Dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya untuk mencari tempat dan masyarakat lain dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Ketika itu Usaid menjawab, sekarang aku insaf. Dia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan ketika Mus'ab membaca ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad dan Abdullah bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turun suaranya serta meresapi keindahannya. Belum selesai Usaid menyampaikan uraiannya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya, alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Mereka pun menjawab dengan suara tahlil dan bergemuruh bagi hendak menguncangkan bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya serta bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita keislaman Usaid pun cepat tersebar bagai cahaya. Keislamannya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Kata orang, benar itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil gemilang keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh seorang Mus'ab. Hari berganti hari dan tahun demi tahun terus berjalan hingga tiba waktu Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy makin terbakar oleh dendam dan menyiapkan segala yang perlu diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka hingga mereka berusaha untuk menuntut balas. Setelah itu, perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah SAW berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin dalam perang. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik dari pasukan berkuda Quraisy yang menyatroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus akan darah dan mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah SAW untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya itu, lalu dia mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Ia bertahan sendirian bagaikan satuan pasukan. Sungguh, walaupun seorang diri,
Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangan memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah SAW. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad menuturkan, Ibrahim bin Muhammad bin Syahbil Al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kocar kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Qami'ah datang berkuda, lalu menebas tangan kanan hingga putus. Mus'ab pun mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan ia menekap bendera ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Musuh menyerangnya kembali dengan tombak dan menusukkan hingga patah. Mus'ab akhirnya gugur dan bendera perang pun jatuh. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya sehingga mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan dan keberanian yang luar biasa. Saat itu Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka melebar menuju Rasulullah SAW tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena kecintaannya yang tiada terbatas kepada Rasulullah SAW dan cemas memikirkan nasib beliau, bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang menebas tangannya, ia mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca sampai selesai, sehingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah menelukup ke tanah, digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuh yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah SAW ditimpa bencana, sehingga wajahnya menyembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah SAW. Sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dan membela dan mempertahankan Rasulullah, wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Khabbab bin Al-Arad menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap ridho Allah. Maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan. Sedikit pun di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur pada perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafani kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap. Dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi SAW bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain dan tutupilah kakinya dengan zikir, dengan ikdzir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah atas terbunuhnya paman beliau juga Hamzah, dan jasadnya dipotong-potong oleh orang musyrik sedemikian rupa, maka itu menghadirkan air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergejolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat beliau yang masing-masing
bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Namun semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka bela sungkawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan jasad Mus'ab dan dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kesetiaan dan kasih sayang, beliau membacakan ayat di hadapannya. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan penuh rasa iba, beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya seraya bersabda, ketika di Mekah dulu tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu, wahai Mus'ab. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut dengan sehelai kain. Setelah itu beliau tertuju ke medan perang pertempuran dengan pemandangan jasad syuhada, rekan-rekan Mus'ab yang tergeletak di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, ucapkanlah salam untuk mereka, demi zat yang jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'ab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Itu yang di akhir sabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kisah seorang Mus'ab bin Umair. Berdasarkan dari kisah yang sudah kita simak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair tadi, menjadikan kita pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Seperti tema kita, qaul wa hikmah. Tadi kita sudah menyampaikan pemaparan tentang siapa sosok Mus'ab bin Umair ini. Sekarang kita akan mengambil hikmah apa yang akan kita jadikan pedoman atau sebagai penyemangat kita dalam menjalankan peribadahan kita di hari-hari yang akan datang. Dari kisah Mus'ab bin Umair ini, pertama kita perlu mengambil pelajaran bahwasanya menjaga keimanan dan menjaga keteguhan itu sangatlah penting. Pastinya keteguhan dalam rangka menjaga keimanan, seperti bagaimana tadi sahabat Mus'ab bin Umair meninggalkan seluruh kemewahan hidupnya ya, dengan dimanjakan oleh kedua orang tuanya, tapi beliau lebih memilih mendapati keimanan dengan mengikuti baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meninggalkan urusan dunia untuk menguatkan keyakinan kita dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melihat tadi kisah bagaimana seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair menjadi sosok yang sangat menggugah jiwa. Kehadirannya menjadikan orang di sekelilingnya itu mengharapkan kehadirannya. Itu yang perlu juga kita jadikan hikmah, agar kita sebagai pemuda bisa terus menjadi sosok yang menginfluence atau menyebarkan hal-hal kebaikan untuk di sekeliling kita. Jadilah pemuda yang siap menjadi generasi penerus bangsa untuk berkhidmat dan memberikan kontribusi sebaik mungkin kepada bangsa kita ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana Mus'ab bin Umair menjaga amanah yang diberikan oleh Rasulullah sebagai seorang delegasi atau duta yang dikirim Rasulullah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Mus'ab sangat menjaga amanah yang diberikan Rasulullah kepadanya dengan memberikan kontribusi yang maksimal. Sehingga di akhir cerita tadi, Rasulullah mendapati banyak dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah berbondong-bondong masuk ke Islam. Pastinya di bawah bimbingan
oleh seorang pemuda yang bijak, pemuda yang sopan, pemuda yang penuh dengan akhlakul karimah yang bernama Mus'ab bin Umair. Dan pastinya Rasulullah tidak akan pernah salah menunjuk orang yang beliau percayakan untuk menyebarkan agama Allah, yaitu Mus'ab bin Umair. Sebelum terakhir, bagaimana perjuangan kaum muslimin di dalam dua perang awal, perang Badar dan juga perang Uhud. Di situ kita melihat bagaimana pengorbanan para syuhada hadir untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah dan juga untuk menjaga utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sampai Mus'ab bin Umair pun mendahulukan kesyahidannya demi menjaga panji-panji Allah dan mengangkat i'la'i kalimatillah agar terus bisa berkibar. Dan yang terakhir, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran agar kita terus berusaha menjadi seorang mukmin yang baik, mukmin yang meningkatkan kualitas ibadah kita agar bisa terus menghadirkan manfaat untuk di sekeliling kita. Itu segmen pertama kita dalam konten Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Jadi dalamnya terdapat qaul atau perkataan-perkataan yang kita akan cari hikmah-hikmahnya, yang hari ini kita ambil dari kisah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa menjadikan pelajaran dan juga hikmah buat hari-hari ke depan kita yang lebih baik sebagai seorang muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.